Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan review jurnal tentang mesin rekomendasi menggunakan algoritma pada Goodreads. Artikel ini dirilis pada tanggal 2 Desember 2020. Nah, di mana penulisnya ada 3 orang, yaitu Stanley Martin, J. Idoan Siotang, dan Ben Jonathan. Latar belakang artikel ini yaitu sistem rekomendasi merupakan sistem yang dapat memberikan rekomendasi berupa prediksi rating pada suatu item. Ada banyak cara dalam merekomendasikan suatu item kepada pengguna. Salah satunya adalah alternating list square. Goodreads adalah situs web buku yang menjelaskan sinopsis dan memberikan peringkat untuk buku. Dan Goodreads membagikan peringkat pengguna mereka ke item di Kaggle untuk dianalisis. Nah, oleh karena itu, penulis ingin merancang, mengimplementasikan, menguji, serta ingin mengevaluasi mesin rekomendasi buku Goodreads mulai dari rating pengguna hingga item sebagai alternatif pemecah masalah dari rekomendasi peringkat buku di Goodreads saat ini. Terdapat 981.000 lebih data yang diolah menggunakan alternating list square dengan 80% data latih dan 20% data uji. Hasil prediksi ini dievaluasi dengan mean absolute error dan root mean square error. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa root mean square error dan mean absolute error dan dapat dikatakan mesin yang dibuat memiliki error variance yang kecil karena memiliki kesalahan yang di bawah 1,00. Tujuan penelitian ini yaitu untuk merancang, mengimplementasikan, menguji, serta mengevaluasi mesin yang akan dibuat. Mesin yang dibangun lebih mengarah kepada pembuatan rekomendasi buku dengan mengambil contoh data kasus buku-buku yang ada di Goodreads, sehingga ini dapat juga nantinya diimplementasikan ke platform buku lainnya. Kemudian menunjukkan bahwa root mean square error 0,67 dan mean absolute error 0,52 dan dapat dikatakan mesin yang dibuat memiliki error variance yang kecil karena memiliki kesalahan di bawah 1,00. Permasalahan pada artikel ini yaitu ingin merancang, mengimplementasikan, menguji, serta ingin mengevaluasi mesin rekomendasi buku Goodreads mulai dari rating pengguna hingga item sebagai alternatif pemecah masalah dari rekomendasi peringkat buku di Goodreads sekarang ini. Metode penelitiannya yaitu alur pemodelan mesin rekomendasi yang digunakan adalah dengan tahap pertama memecah data menjadi 80% data training dan 20% data testing. 80% data training yang sudah dipecah tadi selanjutnya akan dipelajari oleh algoritma alternating list square, sehingga dengan pembelajaran dari algoritma terhadap data tersebut menghasilkan suatu model mesin rekomendasi. Di sini ada beberapa hasil dan pembahasan dalam pada jurnal ini. Yang pertama yaitu implementasi mesin dilakukan dalam tahap sebagai berikut. Itu mengambil dataset yang diperlukan, melakukan data cleaning terhadap dataset yang ada, data training dimasukkan ke dalam algoritma alternating list square agar mesin dapat belajar dengan data tersebut. Dan yang kelima, data test akan dilakukan prediksi dengan mesin yang sudah dipelajari tadi. Yang keenam, setelah diprediksi dengan mesin, dia ambil MAA dan RMSA sebagai bagian dari hasil evaluasi dari tingkat kebenaran prediksi. Dan yang ketujuh, dari baris kode yang dimuat dalam gambar sebelah bawah ini didapatkan hasil akhir yaitu 4 rekomendasi. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu dari 981.000 lebih data yang ada, penulis membuat 80% data menjadi data latih dan 20% lainnya menjadi data uji.
Model yang dibuat berhasil mempelajari 80% data yang ada, sehingga dapat menebak atau memprediksi data yang diuji. Penulis menggunakan algoritma alternating least square untuk membuat model mesin cukup bagus untuk memprediksi. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, sehingga penulis menyarankan untuk dapat menggunakan data yang lebih banyak dan lebih update lagi, sehingga dapat memberikan tingkat akurasi yang lebih baik dan lebih real. Kemudian, penulis menyarankan untuk dapat menambahkan beberapa parameter dalam memberikan rekomendasi, yaitu seperti membuat buku, memberi rating, dan lainnya. Penulis juga menyarankan untuk dapat menggunakan algoritma yang lebih terbaru dan efisien. Dengan demikian, itu dapat menghasilkan hasil akurasi menjadi lebih meningkat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.